Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas ya soal paket 2 ya, di mana di soal paket 2 itu ada beberapa poin yang mungkin perlu kita bahas sama-sama, khususnya untuk poin routingnya ya. Jadi untuk poin pada bagian routing ya, di konfigurasi yang sudah kita lakukan di video tutorial itu kita mengimplementasikan konfigurasi pada MikroTik router OS versi 7 ya. Sedangkan mungkin saja ada perbedaan ya item-item konfigurasi pada MikroTik router OS versi 7 dan versi 6 ya, khususnya untuk opsi routingnya. Ya, untuk itu pada video kali ini kita akan coba lihat sama-sama ya perbedaan fitur antara kedua MikroTiknya. Di sini kita punya MikroTik router OS versi 7.5 ya, berarti sudah versi 7. Kita coba cek di sistem package ya, versi 7, dan yang di sebelah kanan adalah router OS yang masih versi 6 ya. Nah, untuk perbedaan mendasar tentunya dari sisi menu ya. Kalau di router OS versi 7 untuk opsi konfigurasi OSPF itu tidak ada, sudah ada instance template ya. Sedangkan di router OS versi 6 itu konfigurasinya sudah ada instance defaultnya yang sudah aktif ya. Jadi di MikroTik router OS versi 6 untuk mengkonfigurasi OSPF kita cukup menambahkan network ya. Seperti itu. Kita tinggal tambahkan network, dan untuk area backbone-nya juga sudah otomatis dibuatkan ya. Untuk areanya sudah ada area default yaitu area backbone, dan untuk mengaktifkan fitur redistribute-nya kita cukup mengaktifkan redistribute default route. Kita tinggal buat dia jadi always ya. Sedangkan di sini kita harus melakukan konfigurasi instance dulu, dan kita bisa lakukan opsi konfigurasi redistribute pada instance area ya. Sini ada redistribute ya, static, connected, ataupun originate. Kita bisa tekan always ya untuk mengkonfigurasinya. Dan selanjutnya ya, opsi yang lain yang jadi diskusi kita yaitu untuk router A dan B ya. Router A itu adalah router LAN. Router A itu atau router 1 di sini itu tidak memiliki static routing ya. Tidak memiliki static routing. Yang memiliki static routing itu hanya router B ke internet ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar router 1 atau router LAN itu dapat koneksi internet ya. Tentunya informasi static routing tersebut akan diberikan atau akan dikirimkan melalui OSPF redistribute ya, seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya, itu ke router OSPF, karena di sini kan OSPF-nya aktif ya. Jadi komunikasi antara kedua router ini menggunakan OSPF, di mana informasi static routing yang didapatkan oleh router WLAN itu akan didistribusikan ke sini. Nah, untuk itu di sini kita akan coba simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi kita akan coba konfigurasi dulu. Di sini ada router internet ya. Konsep konfigurasinya mungkin akan sama saja ya. Kita akan konfigurasi dulu router LAN, kita setting hostname. Di sini kita akan konfigurasi routernya menggunakan interface GUI ya untuk IP address-nya. Jadi untuk interface G0/0 kita akan aktifkan, dan kita akan masukkan IP address 0.2, subnet masknya 255.255.248, dan di G0/1 itu akan pakai IP address 10.1.224. Jadi ini sebagai pemahaman saja ya untuk penguatan konsep kepada peserta didik terkait bagaimana caranya untuk melakukan implementasi ya, agar utamanya agar peserta didik sih bisa paham ya terkait apa yang mereka konfigurasi. Oke, untuk router A sudah ya. Kita tes ping dulu. Router LAN ini sudah. Kita tes lagi. Oke, sudah berhasil ping. Kita ke router WLAN ya. Nah, di sini router WLAN G0/0-nya akan kita aktifkan.
terus IP address-nya 0.3 248. Terus untuk G0/1 itu kita aktifkan dan IP configuration-nya adalah 20.1 Shindo 24. Oke, kita sudah konfigurasi dasar ya untuk kedua device. Selanjutnya, sesuai dengan topologi, kita akan menambahkan static routing pada router WLAN ya. Jadi kita akan tambahkan static routing. Konfigurasinya cukup mudah, IP. Untuk lebih jelas kita coba tambah ya ukuran fontnya. Kita apply. Oke, kita ke router WLAN. Oke, sudah lebih besar ya. Jadi ya IP root spasi destination-nya ya jadi ini kita fungsikan sebagai default root saja ya. Nah, selanjutnya gateway untuk menuju ke internetnya adalah 192.168.0.1 ya. Jadi itu adalah gateway ke internet ya. Oke. 0.1. Terus kita bisa enter. Jadi ini adalah default root, kita bisa do show IP root. Di sini sudah ada routing static ya, yang merupakan gateway ke internet ya. Jadi kita bisa ping kita do ping ke sini IP address-nya. Kita coba cek IP address dari servernya. Jadi kita anggap ketika sudah bisa ping ke server berarti sudah terkoneksi ke internet ya. Oke, sudah bisa ping ke internet. Artinya kita sudah bisa terkoneksi ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengimplementasikan konfigurasi OSPF ya. Jadi OSPF itu akan kita konfigurasi sehingga kedua network di sini bisa saling terkoneksi ya. Jadi untuk mengkonfigurasi OSPF cukup mudah. Kita akan menggunakan konsol CLI-nya ya. Jadi kita akan ketikkan konfigurasi router OSPF 10. Selanjutnya kita masukkan networknya ya. Networknya adalah IP address yang terkoneksi ya. Jadi di sini networknya ada dua ya. Oke, kita masukkan 192.168.0.0. Untuk konfigurasi OSPF kita akan mengurangi ya. Untuk di sini diminta wildcard ya, wildcard mask. Wildcard mask itu adalah hasil pengurangan antara blok terakhir dari subnet mask, artinya 248 dengan 255 ya. Jadi kita kurangi saja 255 dikurang 248 berarti 7. 0.0.0.7. Terus kita gunakan area 0 atau area backbone. Setelah itu kita konfigurasi lagi network untuk 10.0.0.031. 31 dapatnya dari 255 dikurang 224 ya. Subnet mask terakhir ya. Okta terakhir itu 31. Terus kita setting area 0. Nah, sudah berhasil kita konfigurasi. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi juga untuk router WLAN ya. Kita masuk ke router WLAN. Nah, di router WLAN ini kita konfigurasi juga ya. Tadi kita lupa memasukkan router ID ya. Kita setting dulu router ID 1234. Oke, kita akan clear IP OSPF proses. Kita do. Ini akan meng-clear ya atau akan mereset kembali konfigurasi OSPF-nya ya, karena harusnya router ID ini dikonfigurasi di awal ya atau sebelum implementasi networknya. Oke, kita ke router WLAN, router OSPF 10, router ID 123 10 20 30. Kita cek lagi ya. Oke, 1234. Berarti 1.2.3.5. Terus kita masukkan network 0.7 ya. Oke, areanya 0 ya. Area 0. Terus kita masukkan network
networknya adalah 20.0 G1 area 0. Terus kita cek dulu, oke, sudah bisa terkoneksi ya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek apakah informasi routing dari router WLAN sudah didapatkan. Jadi kita akan ketikkan do show IP route. Oke, di sini kita bisa lihat kita sudah dapat informasi IP address 20.2 ya, 20.0. Dan di sebaliknya di router ini juga kita sudah dapat show IP route. Sudah dapat informasi OSPF dari router 0.2 ya. Nah, kita akan coba tes ping ya. Kita akan tes ping. Kita akan tes ping ke 20.2. Ping 192.168.20.2. Kita tunggu beberapa saat. Oke, berhasil ya. Hasil ping ke 20.2. Nah, sekarang kita akan coba ping ke server. Apakah boleh? Ping 192.168.100.2. Oke, kita bisa lihat destination host unreachable. Jadi network yang ini tidak dikenali ya. Nah, kita akan bandingkan dengan hasil ping dari laptop 0 ya, laptop yang ada yang menggunakan IP address 20.2. Kita tes ping ke 100.2. Oke, kita tunggu beberapa saat prosesnya. Oke. Ya, di sini masih timeout ya. Kita cek IP address-nya. Oke, kita cek dulu konfigurasi dari routernya ya. Oke. Jadi coba ping ke 100.1 untuk laptop 0 ya. Oke, belum bisa terkoneksi. Nah, selanjutnya agar network statik yang didapatkan di sini ya dapat dikopikan ke router yang ini, kita harus melakukan konfigurasi redistribute ya. Jadi kita akan masuk kembali ke router OSPF 10. Router OSPF 10. Terus kita akan lakukan redistribute ya, static subnet ya. Selanjutnya setelah kita redistribute static subnet, kita akan mengkonfigurasi untuk melakukan konfigurasi untuk mengirimkan ya default information-nya ke router yang lain. Oke. Jadi kita ketikkan perintah default information originate. Jadi default dengan perintah ini akan mengirimkan informasi default route-nya ke router yang lain. Kita enter dan harusnya di sisi router 2 itu akan dapat informasi static route ya. Kita akan coba cek dulu show IP route. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah di router LAN. Sini sudah dapat IP address 0.0.0.0/0 via 0.3 ya. Jadi default route-nya sudah didapatkan dari router OSPF ya, di mana router OSPF-nya dikirimkan oleh WLAN ya. Jadi 00E2 itu adalah OSPF external type ya. Jadi kita mendapatkan informasi static routing dari router tetangga. Dan kalau kita coba ping ke 100.2, artinya statusnya sudah reply ya. Statusnya sudah reply. Oke, sekian video kali ini ya. Jadi dengan video kali ini harapannya teman-teman dapat bisa
khususnya peserta didik ya, dan teman-teman guru bisa memahami betul tentang apa, bukan hanya bisa mengkonfigurasi, namun bisa memahami apa yang akan dikonfigurasi atau apa yang sudah dikonfigurasi, sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan ini ya, atau tugas ujian ini dengan baik. Selain kita bisa kuasai ataupun kita bisa hafalkan tahapan-tahapannya, kita juga memahami setiap proses dan fungsi dari setiap langkah-langkah yang kita sudah ketikkan. Oke, sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.